warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah meluang banyak bersyukur sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di perumahan Gria Samara. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman. Selamat datang kepada Bapak Giovano di perumahan Gria Samara Cibitung. Terima kasih banyak untuk apresiasinya semuanya di perumahan kami yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang saya hormati kepada Bapak RW, Bapak Kalimun, kepada Bapak RT 01, RT 02 dan 03, dan para hadirin semuanya yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung aja ya, pembukaan yel-nya dari ibu-ibu perumahan Gria Samara untuk Partai PDI. Ya, saya persilakan kepada ibu-ibu semuanya. Saya salah ya. Ayo semua dukung Giovano, coblos nomor 1 Giovano namanya. Ayo semua dukung Giovano, coblos nomor 1 Giovano namanya. Yuk semua pada dukung, yuk semua pada dukung, coblos nomor 1 Giovano namanya. Yuk semua pada dukung, yuk semua pada dukung, coblos nomor 1 Giovano namanya. Ayo semua dukung Giovano, coblos nomor 1 Giovano namanya. Ayo semua dukung Giovano, coblos nomor 1 Giovano namanya. Yuk semua pada dukung, yuk semua pada dukung, coblos nomor 1 Giovano namanya. Yuk semua pada dukung, yuk semua pada dukung, coblos nomor 1 Giovano namanya. Pak Giovano, yes, 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 luar biasa. Mohon maaf Bapak, boleh saya berdiri? Saya nggak banyak kata dan nggak banyak kata-kata. Saya hanya ingin memberi sedikit kata buat motivasi Bapak. Bapak apa-apa ya? Belum ya? Ya. Abang aja ya. Masih muda kan Bu? Iya benar, boleh. Sekarang yang muda-muda banyak yang udah beristri masalahnya Pak. Enggak kapan juga nggak mau. Ya, buat Abang Giovano, Bang Gio yang lebih muda. pemimpin sejati bukan orang yang mempunyai banyak pengikut, tapi yang menciptakan paling banyak pemimpin. Buat Abang Giovano, Bapak tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi Bapak harus mulai menjadi hebat. Terima kasih Bapak. Kurang panjang. Kalau kepanjangan namanya ceramah Pak. Kalau cuma dukungan cukup sedikit tapi padat singkat ya Pak. Iya betul. Ini tidak ada loh Pak, habis tadi saya bilang mungkin kata-kata sehingga ini bukan Bapak. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini juga yel-yelnya mikirnya cuman berapa menit gitu Pak. Khusus untuk Bapak Giovano. Terima kasih udah membantu Samara Pak. Terima kasih. Semoga kedepannya lebih membantu lagi Pak. Amin. Benar. Iya loh, apa-apa.
Bu, coba yel-yelnya sekali lagi Bu, dipimpin sama Bu RW deh. Gimana kalau Bang Giovanno juga ikutan? Iya, iya, iya. Ayo Pak, kasih mic ya Pak Giovanno coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebudayaan. Yang saya hormati Pak Ketua RW, Pak Kalimun. Yang saya hormati Bapak Ketua RT yang hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat, bapak-bapak, terus kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu. Di sini juga yang saya hormati ada Ketua RW Pak Anen dan Ketua Ranting PDI Perjuangan dari Wanasari, Bang Nurdin, dan teman-teman sahabat Giovanno yang hadir pada malam hari ini. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Giovanno. Saya Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, bidang pemenangan pemilu. Dan saya juga menjabat sebagai Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional atau BSPN Kabupaten Bekasi. Kemudian saya juga ditugaskan oleh partai lagi, saya menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Dan saya juga saat ini menjabat sebagai Ketua Cabang Olahraga e-sport atau kalau anak-anak sekarang namanya game online ya. Nah, game online ini saat ini sudah menjadi cabang olahraga, Bapak Ibu. Jadi game online ini sudah prestasi di tingkat cabang olahraganya. Mobile Legends, Free Fire. Kemudian saya juga sudah berkeluarga. Minimal jadi anggota dewan Bu, kalau dilantik ada istrinya gitu loh. Sama kayak Pak Ganjar kalau jadi presiden ada istrinya kan gitu. Saya punya istri orang Sidoarjo, Jawa Timur, dan sudah dikaruniai 2 putri dan 1 laki-laki. Tadi istri saya belum bisa saya ajak karena masih jam kerja ya, jam kerja juga. Emang ini hari Selasa, hari kerja juga. Apalagi ya profil saya. Oh ya, saya tinggal di Muktiwari juga, di perumahan Logam Bangun Setia, di LBS, di Blok F. Nanti bisa mampir main lah di rumah. Saya suka nganterin gado-gado, Mas. Iya, boleh nanti Bu kalau apa gado-gadonya. Hobi? Hah? Hobi saya menulis Bu. Nulis. Ya menulis lah pokoknya hobi saya. Dan berenang lah. Nah Bapak Ibu, saya saat ini mencalonkan diri jadi calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bekasi dengan nomor urut 1 dari PDI Perjuangan, daerah pemilihannya Cibitung dan Cikarang Barat. Saya mendapatkan kepercayaan dari partai, diberikan kepercayaan dengan nomor urut 1 supaya ingin ada perubahan lah. Perubahan sebagai kaderisasi dari partai juga lebih fresh. Karena memang anggota DPRD yang dari PDI yang di Dapil Cibitung Cikarang Barat ini sudah 3 periode dan itu sudah naik ke calon provinsi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mencalonkan diri ini
bukan untuk mengejar jabatan, bukan. Karena memang saya dari zaman kuliah di 2010 itu sudah sering, ya maaf ya, kebaikan memang tidak boleh diungkapkan atau dipertontonkan oleh orang. Tapi saya sudah sering ngebantu orang dari pasien nggak bisa bayar di rumah sakit, orang lahiran juga ibu-ibu nggak ada biayanya, terus saya perjuangkan semua. Terus ada kesusahan untuk masuk sekolah, yang mau masuk ke sekolah negeri, kalau banyakkan orang masuk negeri itu nyogok, ya kan? Nah kalau boleh dari jalur dari saya itu yang saya bantu semua gratis dan bisa langsung masuk. Dan insya Allah jabatan yang saya saat ini adalah wakil ketua DPC ini bukan untuk meraih jabatan, tetapi mempermudah saya ngebantu orang, gitu. Karena saya cerita sedikit, di 2019 itu saya masuk partai itu bukan karena kinerja saya, memang saya direkrut langsung oleh partai. Karena saya sudah banyak membantu orang, karena partai juga membutuhkan saya untuk bagaimana ngebantu orang itu tanpa pamrih. Karena memang latar belakang saya juga seorang advokat, seorang pengacara, dan aktivis juga di Gemini. Seringlah ngebantu orang, termasuk ada senior saya juga di sini. Saya ini salah satu dari beberapa orang yang dulu memperjuangkan UN itu untuk dihapuskan. Itu pertama. Dan selanjutnya di 2020 itu sudah saya mengusulkan jalan ya. Jalan Kampung Selang Bojong itu dulu tuh rusak, ya kan? Terus saya usulkan untuk pembangunan dan rapi sekarang. Tapi RT RW itu gak ada yang tahu, itu boleh saya yang aspirasikan. Karena memang saya aspirasi itu di Cibitung aja itu ada sekitar 14 sarana olahraga. 14 sarana olahraga itu nggak ada ujuk-ujuk saya langsung, saya besok mau nyalon. Nggak ada. Saya nggak mau nyalon. Akhirnya ketika saya mendapatkan amanah untuk menjadi caleg, saya mulai turun tuh ke bawah yang pernah saya usulkan pembangunan entah itu irigasi, aspirasi dan lainnya. Nah, saya ini salah satu ingin sekali di Gria Samara ini mudah-mudahan kedepannya menjadi pembangunan yang bagus dari perumahan yang lain. Gitu. Biar ibu-ibu tahu juga dan bapak yang tahu, saya belum pernah ketemu sama Pak Ketua RW, sama Pak Ketua RT belum pernah ketemu, baru malam ini ketemu. Gitu. Baru malam ini ketemu, usulan lapangan ya. Terus apalagi irigasi ya. Irigasi saya belum pernah ketemu. Yaudah, kalau itu untuk benar-benar ngebangun lingkungan, ayo dong. Ya kan? Kita perjuangkan. Kenapa? Karena kita ini membayar pajak, ya kan? Membayar pajak ke pemerintah daerah. Tetapi pajak yang kita bayar ini tidak lagi turun ke sini. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Gitu. Semoga dengan nanti pembangunan yang ada di Gria Samara ini jangan melihat saya sebagai caleg, Ibu, Bapak, jangan melihat saya sebagai caleg itu karena apa? Karena ketika Bapak Ibu mendoakan saya supaya sehat, rezeki lancar aja itu udah cukup bagi saya. Gitu. Sudah cukup bagi saya karena proses nanti saya pun jadi caleg, jadi anggota dewan nanti pun itu bagaimana nanti rezeki saya dari Yang Maha Kuasa dan garis tangan juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi dengan adanya pemilu 2024 mendatang, Bapak Ibu sekalian, jangan lagi nanti sama tetangga nggak omongan apa? Nanti Bapak Ibu sekalian pada milih saya, terus tetangga lain milih caleg lain, ya kan? Jangan gitu, karena lebih baik kita menyamakan persepsi untuk pembangunan, gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara pemilu nggak omongan, akhirnya nanti habis pemilu, totonya kita yang di tataran atas
bareng-barengan, yang di bawah tetap masih ngomongan kan gitu ya. Karena bagaimanapun kita itu saling membutuhkan tetangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemilu 2024 sudah tahapan berjalan. Semoga nanti yang di grup WA dan lain-lainnya untuk tidak termakan hoax ataupun adu domba, agar kita menciptakan pemilu 2024 mendatang ini dengan suasana damai dan lebih mempererat tali silaturahmi gitu. Dan saya malam hari ini datang ke sini ini, mohon maaf sekali karena telat, karena saya diinfokan oleh ayahanda saya dan Bang Anen itu dari jam 10 pagi, enggak dari kemarin. Kalau dari kemarin diumumkan saya mungkin udah lebih dulu datang gitu. Karena memang saya hari ini itu tadi itu ke KPU dulu ya, pendaftaran daftar caleg tetap. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ngobrol juga dengan Pak RT, di sini langganan banjir ya? Nah, banjir. Nah, ya mudah-mudahan nanti bukan hanya saluran irigasi, nanti ketika saya menjabat, saya akan prioritaskan untuk pembangunan di Gereja Samara ini. Semoga tidak ada lagi banjir, biar dari hulu langsung ke hilir, biar enggak langsung hanya di tengah-tengah saja. Gitu. Nah, mungkin dari saya tidak panjang lebar, karena kebetulan memang malam hari ini silaturahmi pertama saya di sini dan akan seterusnya kita bisa sering ngobrol-ngobrol lah untuk warga sini. Saya secara pribadi akan berbeda dengan caleg lain ataupun yang pernah jadi anggota dewan. Ketika sudah jadi, HP nggak bisa dihubungin, ya kan? Susah ditemuin, terus lupa dengan janji-janjinya. Ya. Mudah-mudahan saya akan tidak seperti itu. Amin. Karena saya dari dulu, dari 2010 sampai waktu saya punya HP ya, nomor itu dari 2010 sampai sekarang saya nggak pernah ganti HP, nggak pernah ganti nomor. Karena bagi saya nomor HP saya itu adalah sumber rezeki. Ya, kan saya nggak tahu besok-besok tiba kalau Pak RW besok jadi orang kaya, ya kan gitu. Jadi orang sukses, ya kan. Jadi Pak RW ngajak-ngajak saya kan gitu. Ya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tahun depan ketika nanti ada anak kita yang ingin masuk SD ataupun SMP ataupun SMA, saya akan usahakan untuk masuk sekolah di negeri tanpa biaya. Saya bukan janji, tapi saya selalu mengusahakan. Kenapa saya ingin mengusahakan? Karena orang berusaha itu pasti kerja. Tapi kalau orang janji, pasti bohong. Nah, saya akan berusaha bagaimana nanti warga di Gereja Samara ini yang masuk SD, kan SD sekarang udah online ya, PWDB sebagian, dan dan SMP kita kekurangan sekolah, jadi berebutan sekolah. Dan SMA SMK berebutan sekolah juga. Nah, saya juga ingin memberitahukan kepada warga Gereja Samara, saya juga sudah memperjuangkan untuk pembangunan SMK 1 Cibitung, SMK Negeri 1 Cibitung yang bertempat di Alam Pesona Wanajaya ataupun Wanasari. Usulan itu sudah 10 tahun tidak pernah terrealisasi dibangun. Tapi ketika saya datang ke sana, langsung 3 minggu lalu sudah diukur oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi karena itu adalah usulan kita bersama, pembangunan SMK di situ, ya mudah-mudahan nanti anak kita kedepannya bisa sekolah di situ. Dan saya juga sudah mengusulkan pembangunan SMP di Muktiwari, yaitu bertempat di LBS 2. Itu. Sudah 3 tahun mangkrak pembangunannya, 3 tahun mangkrak dan sudah ditinjau oleh langsung orang dinas belum lama ini, mudah-mudahan dapat dibangun. Nah, ketika nanti LBS 3 sudah dibangun, kita akan usulkan lagi untuk pembangunan SMA di situ. Jadi SMP, SMA, SMK kedepannya akan ada dibangun di Muktiwari secara khusus dan secara umumnya di Cibitung.
dan saya juga sedang memperjuangkan pembangunan puskesmas di Muktiwari. Nah, karena di Muktiwari ini tidak ada puskesmas. Ya, mudah-mudahan usulan-usulan saya ini di tahun depan dapat terrealisasi terbangun. Nah, mungkin tak panjang lebar dari saya akhiri. Selebihnya kita bisa diskusi bareng atau ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat malam. Kelihatannya nggak kurang semangat ini. Ayo diminum dulu bu, Pak. Nah, minumnya mana? Ayo. Ya, nggak usah berdiri saya mah. Saya udah biasa berdiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini, alhamdulillah, di Posyandu sama di jalan ya, gak apa-apa lah. Insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu nanti syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saya buka history kayak apa aja. Saya buka kemarin, alhamdulillah, mungkin karena awal cikal kenapa saya bisa merapat ke beliau Pak RW 012, Pak Kalimun sama Pak RT. Saya silaturahim ngobrol-ngobrol. Bang, saya itu punya adik nih, gimana, mau bisa bantu apa enggak? Bantu apa? Adik saya itu mau nyalon dewan. Adik bener ini, bahasanya begitu. Akhirnya saya ceritakan, saya anak angkat beliau, orang tua ayahanda Bapak John Lee, itu salah satu orang tua saya. Karena saya diangkat anak beliau itu sekitar tahun 2007. Karena beliau bukan cuma orang tua saya, dia itu termasuk guru saya, pembimbing saya, kakak saya. Karena dari awal saya dibimbing, jadi alhamdulillah. Dulu kalau diceritakan beliau, saya itu emang dekil bu, datang ke sini udah orangnya hitam, nggak ngerti sana sini. Ya, akhirnya dibimbing lah. Karena dibimbing, diajarin gimana, alhamdulillah mencari rezeki lah, bahasanya mencari rezeki di Kabupaten Bekasi, termasuk Gio itu dulu masih SMK, masih kecil lah, karena masih tahun 2007 itu kan memang masih kecil, belum lulus kuliah lah, masih SMK ya, masih SMK. Jadi karena beliau membimbing saya kemarin, dan termasuknya Gio itu salah satu barengan sama saya bu, ngesot bareng, duduk di pinggir jalan, kerjanya dulu emang bareng, makan bahasanya sepiring, minum segelas, itu biasalah kita bareng-bareng. Intinya beliau ke Gio pengen berbuat lebih, aksesnya biar lebih panjang, aksesnya biar lebih luas, karena dulu hanya seorang jurnalis itu cuma mengandalkan tulisan untuk membangun lingkungan, tulisan untuk mengangkat agar masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya itu bisa terbantu. Dia kepikiran, termasuk salah satu yang dibantu dulu bareng-bareng kita nulis soal underpass Cibitung. Underpass Cibitung yang memakan korban sering, yang macetnya luar biasa. Karena kita dorong, kita tulis, akhirnya pada tahun sekitar 2012 bisa terrealisasi. Itu tulisannya emang 2012 jadi ya. Itu alhamdulillah sekarang pun jalurnya pun tidak macet lagi. Dan alhamdulillah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan antara motor ataupun mobil, itu alhamdulillah bisa terantisipasi. Itu salah satunya. Gio berpikir, gimana bang kalau kita
saya udah dikasih amanah untuk nyalon dewan. Saya juga mikir, waduh nyalon dewan ya. Tapi itu salah satu akses. Itu salah satu akses yang bisa membantu masyarakat. Maka dari itu saya harapkan dengan saya bisa berkomunikasi dengan Bang RW Kalimun, RW 12, saya komunikasi. Tolong dibantu adik saya Bang. Siap. Saya juga orang PDI. Dari dulu saya PDI. Alhamdulillah saya bersyukur akhirnya keluarga PDI. Dan saya jiwanya jiwa PD, alhamdulillah bisa bergabung. Itu awal histori. Dan alhamdulillah juga Bu, mungkin ini nanti turap sudah terrealisasi. Alhamdulillah sudah selesai finishing tadi. Tinggal tadi tukangnya, Pak saya belum dibayar, gitu bahasanya. Pak belum dibayar, insya Allah nanti kita selesaikan, kita rapikan selesai. Dan kemarin pun tukang pun juga urok-urokan ini ya, bantu ini tukangnya kalau warga nggak kelar-kelar, akhirnya ilmunya Bang Kalimun dikeluarkan, ilmu Bondowoso ya Pak ya. Akhirnya kelar juga, bisa diakses buat ke Posyandu ini. Jadi kemarin pun juga nggak cuma itu Bu Pak, jadi beliau ngobrol itu gimana yang usulan SOR. Akhirnya saya sampaikan SOR pada sekitar bulan Juli atau Juni itu udah kami usulkan Bu. SOR yang di dekat musola itu udah kita ukur, sama termasuk Bang Gimin membantu mengukur, luasnya sekitar 30, panjangnya 30, lebarnya 15. Itu sudah kami usulkan di ABT, anggaran biaya tambahan di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Tapi sayang Bu, amat disayangkan ABT belum bisa merealisasikan. Akhirnya Bang Kalimun gimana nih? Tetap kami akan upayakan, akan kita bangun yang di situ. Insya Allah tahun ini kita upayakan melalui anggaran yang lain. Jadi jangan berkecil hati, wah ini ABT nggak dapat. Insya Allah jalannya Bang Jio masih banyak, jalannya ke pusat juga ada, jalannya ke provinsi masih ada. Karena link-link Bang Jio terus Bapak John Lee, alhamdulillah banyak. Itu yang kita perlu pahami. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah takut. Insya Allah kita upayakan untuk pembangunan SOR yang berada di musola. Tadi juga masih ada, kalau bisa sini juga. Itu tadi juga ditarik-tarik begitu. Yang mana? Ini masa samping Posyandu bala kayak gini? Insya Allah. Mungkin gimana upayanya? 2 titik atau 3 titik, termasuk tadi kemarin Bang Gimin. Saya juga mau di sono ujung ya. Itu katanya kudu itu. Insya Allah. Ya moga-moga, intinya saya mohon doanya, semoga kami yang mengupayakan diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala urusannya. Ya, dan juga jangan lupa mohon dukungannya nanti pada saat tanggal 14 Februari. 14 ya? 14 Februari. Coblos nomor 1 dari PDIP Bu. Kertas warna hijau ya. Jadi kertas itu ada 3 Bu, hijau, kuning sama biru. Jadi kalau hijau itu kabupaten, kota, biru provinsi, kuning RI ya. Jadi jangan salah nanti nyari Bang Jio yang mana Pak ininya. Tapi nanti insya Allah simulasi di sini ada pakar simulasi juga ada nih Bu. Pakar simulasi yang biasa memberikan bimbingan terkait pemilu beliau ini. Nih yang jaket warna hitam. Ya intinya begitu Bu. Insya Allah kita nggak mau perjuangan kita, maksudnya silaturahim terputus sampai di sini. Mau nggak Bu terputus di sini? Nah, Bapak kelihatan diem aja ini. Kayak ini. Yang satu, yang ini tukang khotbah apa tukang apa gitu. Terus tadi juga saya disenggol juga kelihatannya Ustadz yang di musola. Aduh ya Allah.
Ya Allah. Ustadz tadi udah nyenggol. Aduh, musola saya udah belah ini bang. Oh, musola belah. Luar biasa. Ya, doakan aja Bu. Jadi doakan kami agar perjalanan kami termasuk Terima kasih sudah menonton. dimudahkan. Subscribe, like, and comment Ya Sahabat.